Perkenalkan, saya Marcelin, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu Abraham Maslow. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, kalian tahu nggak sih siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia juga terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Nah, setelah merasa tidak puas dengan aliran psikologi humanistik yang ia dirikan, Maslow kemudian mendirikan aliran baru, yaitu aliran psikologi transpersonal. Disinilah ia pertama kali memperkenalkan teori pengalaman puncak atau peak experience. Teori pengalaman puncak akan saya jelaskan juga dalam video ini loh, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu latar belakang Maslow mendirikan aliran transpersonal. Maslow menyebutkan bahwa psikologi transpersonal ini merupakan kelanjutan dari psikologi humanistik. Maslow sendiri juga merasa bahwa psikologi humanistik belum mampu menjelaskan semua aspek perjalanan hidup manusia. Maka, pada tahun 1960, ia menciptakan aliran psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal sendiri memfokuskan studi pada pengalaman mistik, ekstatik, dan perjalanan spiritual, sekaligus cara mengimplementasikannya terhadap hidup. Pada tahun 1962, Maslow mempublikasikan sejumlah penelitian mengenai tema ini, yang kemudian dijadikan buku berjudul Toward a Psychology of Being. Dalam buku ini, Maslow menekankan pentingnya psikologi transpersonal terhadap umat manusia. Ia menulis, tanpa pengalaman transpersonal, kita akan sakit, menjadi kasar, tak punya harapan, dan apatis. Menurut Maslow, manusia haruslah percaya pada sesuatu yang lebih besar darinya, dan percaya bahwa ia terhubung dengan kekuatan tersebut. Sebagian orang dapat saja berpikir bahwa sesuatu yang lebih besar ini adalah Tuhan. Namun, Maslow yang ateis berpendapat bahwa kekuatan besar ini adalah alam. Maslow sendiri merasa pengalaman spiritual tidak valid, kecuali bila ditempatkan dalam kerangka pikir positivistik. Maslow menemukan bahwa aktualisasi diri pada beberapa orang memiliki frekuensi puncak atau transendensi, dan pada beberapa orang lagi tidak. Ini menegaskan suatu perbedaan antara aktualisasi diri dan transendensi diri. Inilah alasan mengapa ada suatu pergerakan dari psikologi humanistik ke psikologi transpersonal. Maslow menemukan beberapa orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan tujuan yang di luar dirinya sendiri, seperti altruisme dan spiritualitas. Menurut Maslow, kemampuan seperti itu disebut sebagai kemampuan akan transendensi diri, yaitu suatu kesadaran holistik atau inklusif manusia tingkat tinggi dalam berperilaku dan berelasi, di mana kesadaran holistik ini bukan hanya sebagai alat, tapi juga sebagai tujuan bagi diri sendiri, orang-orang lain, sesama manusia, spesies lain, dan alam. Jika pada aktualisasi diri seseorang mencoba mewujudkan potensi diri, maka pada transendensi diri, seseorang justru menyampingkan kebutuhannya sendiri untuk melayani sesuatu yang lebih besar darinya. Maslow mengatakan bahwa mereka yang mencapai transendensi diri akan mengalami pengalaman puncak. Dalam kondisi yang mistis dan ekstatik tersebut, mereka merasa kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesadaran akan kebenaran prima serta kesatuan seluruh realitas. Definisi transendensi diri yang saya ketahui yang pertama, tindakan atau kondisi yang sedang di luar ego atau egoity,
biasanya sebagai akibat dari kasih sayang, pelayanan, atau perhatian penuh pada kepentingan orang banyak. Yang kedua, suatu teknik mengenai kemampuan bergerak di luar konsep yang ada, atau keterbatasan perilaku. Lalu yang ketiga, itu suatu keadaan atau kondisi di mana jiwa mengalami ekstasi spiritual karena pelepasan dari batas-batas ego dan egosentrisme. Yang keempat, suatu pengalaman atau proses di mana jiwa mencapai pemahaman diri sendiri. Kita tentu akrab dengan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Namun, di video ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang salah satu teori Maslow, yaitu peak experience. Apa sih peak experience itu? Apakah kamu pernah mengalami peak experience? Peak experience adalah pengalaman yang sering digambarkan sebagai momen transenden dari sukacita dan rasa gembira yang luar biasa. Pengalaman puncak mengarah pada peningkatan kesadaran dan pemahaman pribadi dan dapat berfungsi sebagai titik balik dalam kehidupan seseorang. Pengalaman puncak menghasilkan emosi positif dan secara intrinsik memberi sebentuk penghargaan pada diri sendiri. Selama pengalaman puncak, orang merasa menyatu dengan dunia. Ini menjadi momen yang tak tergantikan. Ingatan akan peristiwa-peristiwa semacam itu berlangsung lama, dan orang sering menyamakannya dengan pengalaman spiritual. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih pengalaman puncak itu? Pengalaman puncak bisa didapatkan ketika kita sedang asik bekerja, mendengarkan musik, memenangkan lomba, membaca cerita, bahkan pada saat mengamati matahari terbenam. Bila dihubungkan dengan agama, pengalaman puncak biasanya hadir berupa pengalaman mistik atau ekstatik. Contohnya itu seperti, saya ambil pengalaman pribadi saya nih ya. Pada saat saya beribadah, mengagung-agungkan Tuhan dengan lagu puji-pujian, saya tuh merasa seakan-akan Tuhan tuh dekat sama saya. Saya ngerasa nyatu dengan dunia, saya merasa kecil. Efek samping dari pengalaman puncak membuat individu melihat dirinya dengan cara yang baru. Memandang diri lebih positif, memandang hidup sebagai sesuatu yang berharga dan bermakna, serta membuka kesadaran jadi hal yang lebih tenang, humble, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Kenapa pengalaman puncak itu penting? Karena ini merupakan indikasi aktualisasi diri, di mana momen perasaan sepenuhnya dan seutuhnya tentang diri sejati. Ini yang menjadikan pengalaman puncak sebagai komponen penting dari identitas. Gagasan dari psikologi transpersonal adalah dengan mencoba melihat manusia selaras pandangan religius, yakni sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual. Spiritualitas menurut Maslow yaitu sebuah tahapan aktualisasi diri seseorang yang mana seseorang berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, kasih, kedamaian, toleransi, kerendahan hati, serta memiliki tujuan hidup yang jelas. Menurut Maslow, pengalaman spiritual adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, serta merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual. Spiritualitas selain diakui dan dikembangkan oleh psikologi transpersonal, juga diakui oleh psikologi yang berdasarkan agama, seperti psikologi Buddha, psikologi Islam, dan juga psikologi Kristen. Semuanya berupaya mengintegrasikan antara psikologi dan nilai-nilai yang ada dalam agamanya masing-masing. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.